Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Khususnya hari ini kita akan bahas mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Kuncinya di sini supaya kalian bisa memahami materi persamaan nilai mutlak satu variabel, kalian harus bisa memahami operasi fungsi aljabar. Karena pada persamaan nilai mutlak satu variabel, konsep dasar yang kita gunakan adalah operasi hitung aljabar. Ya, untuk persamaan nilai mutlak satu variabel. Sebelumnya, sudah kita pelajari mengenai konsep nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari suatu bilangan, baik bilangan positif maupun negatif, pasti selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita sampai kepada persamaan nilai mutlak satu variabel. Sebelum kita ke bentuk umum, apa itu persamaan? Persamaan adalah kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya, karena persamaan berarti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Untuk bentuk umumnya, karena persamaan nilai mutlak satu variabel, berarti persamaannya itu memuat satu variabel dan berada di dalam tanda mutlak. Ya, bentuk yang pertama adalah nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Dengan syarat C-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, C-nya harus positif. Kemudian, untuk bentuk yang kedua, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Untuk yang bentuk kedua, kedua fungsi berada di dalam nilai mutlak untuk ruas kiri dan ruas kanan. Bentuk yang ketiga, nilai mutlak AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Dengan syarat CX ditambah D itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya, untuk bentuk yang ketiga hampir sama seperti bentuk yang kedua, hanya saja ruas kanannya di sini tidak memuat nilai mutlak. Nah, bagaimana untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak? Untuk persamaan nilai mutlak ini, kita selesaikan dengan cara definisi. Masih ingat ya, definisi dari nilai mutlak X. Nilai mutlak X, definisinya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, definisinya adalah negatif X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, untuk persamaan itu, persamaan nilai mutlak ini, kita selesaikan dengan cara definisi. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk bentuk umumnya. Yang pertama, bentuk umum nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, ubah ke bentuk umum. Pastikan soal yang diberikan itu sudah dalam bentuk umum. Jika belum dalam bentuk umum, maka kalian harus ubah bentuknya seperti ini. Ya. Kalau dia merupakan bentuk pertama, maka harus bentuknya adalah nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Kalau sudah ke bentuk umum, langkah selanjutnya yaitu dengan definisi. Definisinya ada berapa? Ada 2. Ya, ini adalah definisinya. Nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C punya dua definisi. Yang pertama adalah AX ditambah B sama dengan C. Yang kedua, AX ditambah B sama dengan negatif C. Ya, definisi yang pertama C-nya positif, definisi yang kedua C-nya negatif. Dan kalian pastikan bentuk pertama ini, bentuk umumnya harus C lebih dari sama dengan 0. Ya, karena ketika C-nya kurang dari sama dengan 0, maka langsung jawabannya adalah dia tidak mempunyai
penyelesaian atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 7 sama dengan 5. Kita perhatikan soalnya sebelum menyelesaikan. Ini sudah bentuk umum atau belum? Sudah ya. Ini sudah bentuk umum. Ruas kirinya berupa fungsi dalam nilai mutlak. Ruas kanannya adalah konstanta, yaitu C. Ya, konstanta. Oke. Karena sudah bentuk umum, maka kita lanjut ke definisi. Definisinya ingat ada 2. Ya, harus dua-duanya kalian gunakan. Definisi yang pertama. 2x dikurangi 7 sama dengan berapa? Ya, 5. Nah, di sini tujuan kita adalah mencari himpunan penyelesaian. Berarti mencari nilai x. X-nya itu berapa? Nah, pada tahap ini, konsep hitung aljabar itu sangat penting. Jadi kalian harus memahami konsep hitung aljabar supaya bisa mencari nilai x-nya. Ibu rasa di SMP sudah diajari ya. Oke, kita belajar bersama-sama lagi. Kita ulangi lagi supaya kalian bisa lebih paham. Kita mau mencari nilai x di sini. Maka langkah selanjutnya bagaimana? Ini kan 2x. Kita tetap tulis dulu 2x sama dengan 5-nya turun. Nah, negatif 7 kan tadinya di ruas kiri. Kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi positif 7. Menjadi 5 ditambah 7. Sehingga kita peroleh 2x sama dengan ya 12. Sampai sini paham ya? Tujuan kita mencari x, bukan 2x. Ini kan masih 2x. Berarti kita ubah menjadi x sama dengan, karena 2x, 2 kali x. Maka ke ruas kanan, 2-nya menjadi pembagian. Menjadi 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ya. Karena perkalian di sini menjadi pembagian, itu tandanya tidak berubah. Positif ya ke sini tetap positif. Ya, beda dengan tadi. Ini kan pengurangan, pindah ke ruas kanan, maka menjadi penjumlahan. Ya, sekarang ke definisi yang kedua. Definisi yang kedua apa? Ya, tinggal C-nya 5 ini kita negatifkan. Maka menjadi 2x dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Caranya masih sama. Kita tulis dulu 2x-nya. Ya, negatif 7-nya kita pindah. Maka menjadi negatif 5 ditambah 7. Negatif 5 tambah 7 berapa? Ya, positif 2. Maka kita peroleh 2x sama dengan 2. Sehingga x sama dengan ya 2/2. 2/2 itu berapa? 1. Oke, sampai sini. Kita peroleh nilai x-nya adalah 6 dan 1 dari definisi 1 dan definisi 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ya, kita tulis himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal 1,6. Kita tulis dari yang paling kecil dulu. Ya, 1,6. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak x ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 8. Kita perhatikan soalnya. Sudah bentuk umum belum? Perhatikan. Bentuk umumnya adalah nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Ini sudah AX ditambah B. Sudah. Tapi kan di sini ada penjumlahan lagi. Berarti ini belum bentuk umum. Ya. Ini belum bentuk umum. Maka kita ubah dulu ke bentuk umum. Caranya bagaimana? Mana yang kita ubah? Ya. Bentuk ini kita ubah. Mana yang kita pindah? Positif 6. Supaya di sebelah kiri hanya ada nilai mutlak saja. Maka nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan
8-nya turun. Positif 6 pindah ruas maka menjadi negatif 6. Oke, sehingga diperoleh nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan ya 2. Oke, bagaimana? Ini sudah bentuk umum belum? Sudah ya, ini sudah bentuk umum. Perhatikan, yang kita selesaikan adalah bentuk umum. Yang kita definisikan selanjutnya yaitu bentuk umum. Jadi soal ini kita sudah abaikan. Yang kita lihat adalah ini, bentuk umumnya. Maka yang kita definisikan adalah bentuk umum. Oke, definisi yang pertama. Kita peroleh X ditambah 5 sama dengan ya 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 dikurangi 5. 5-nya pindah ruas. Maka X sama dengan negatif 3. Sekarang definisi yang kedua. Lihat bentuk umum ya. Sudah tidak lihat soal lagi, tapi lihat bentuk umumnya. Definisi kedua, maka C-nya ganti negatif. Maka X ditambah 5 sama dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 2. Ya, dikurangi 5. Maka X sama dengan negatif 7. Selanjutnya kita tulis himpunan penyelesaiannya bagaimana? Oh, yang ditanyakan ini penyelesaian. Penyelesaian dari persamaan. Berarti kita tulis negatif 7, negatif 3. Ya, kalau himpunan penyelesaian berarti depannya diberi HP sama dengan kurung kurawal negatif 7, negatif 3. Sama, kita tulis dari yang lebih kecil terlebih dahulu. Ya, lanjut ke contoh 3. Ya. Tentukan penyelesaian dari 2 dikalikan, ini perkalian ya artinya ya, 2 dikalikan nilai mutlak dari 4x ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 7. Perhatikan soalnya. Ya, sudah kalian perhatikan ini sudah bentuk umum atau belum? Tentu saja belum. Ya, ini belum bentuk umum. Bentuk umumnya adalah nilai mutlak sama dengan konstanta kalau bentuk 1. Ini masih memuat 2 perkalian, kemudian ini masih dikurangi 3, berarti ini belum bentuk umum. Nah, bagaimana supaya menjadi bentuk umum? Mana yang kita pindah dulu? Negatif 3-nya atau 2 ini? Oke, perhatikan. Ketika kita mau mengubah ke bentuk umum, kita mau memindah ruas, maka yang dipindah ruas terlebih dahulu adalah yang memuat penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu baru perkalian atau pembagiannya. Ya, berarti yang kita pindah terlebih dahulu adalah negatif 3-nya. Karena ini pengurangan. Ya, yang dipindah itu pengurangan atau penjumlahan dulu. Oke, sehingga kita tulis 2 dikalikan nilai mutlak 4x ditambah 1 sama dengan ya 7 tambah 3. Sehingga diperoleh 2 kali nilai mutlak 4x ditambah 1 sama dengan 10. Oke, ini sudah bentuk umum belum? Belum ya, ini masih ada perkaliannya. Jadi kita hilangkan 2-nya. 2 dikalikan ini. Bagaimana cara menghilangkan 2-nya? Ya, pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga diperoleh nilai mutlak 4x ditambah 1 sama dengan 10/2. Ingat, 2-nya tetap ya, tidak berubah tanda karena dia menjadi pembagian. Tidak berubah tanda. Oke, sehingga bentuk umumnya adalah nilai mutlak 4x ditambah 1 sama dengan 5. Ini bentuk umum. Ini yang kita perhatikan. Soal ini sudah kita abaikan. Ya, sekarang lanjut ke definisi 1. 4x ditambah 1 sama dengan 5. Sama seperti tadi, yang kita pindah itu penjumlahan atau pengurangannya dulu. Berarti 4x sama dengan 5 dikurangi 1. Sehingga 4x sama dengan 4. X-nya kita peroleh 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian definisi yang kedua,
4x ditambah 1 sama dengan negatif 5, ya. Ini C-nya kita negatifkan, sehingga kita peroleh 4x sama dengan negatif 5 dikurangi 1, sehingga 4x sama dengan negatif 6, sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 6 per 4, kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Maka penyelesaiannya yaitu negatif 3 per 2,1. Oke, sekarang ke contoh keempat. Tentukan penyelesaian dari 3 dikalikan nilai mutlak x ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 2. Sama seperti contoh 3 ya. Ya, ini belum bentuk umum, maka kita ubah dulu ke bentuk umum. Ya, mana yang kita ubah dulu? Ya, 8-nya kita pindah dari positif pindah ruas maka menjadi negatif. Ya, seperti ini. Maka 3 kali nilai mutlak x ditambah 1 sama dengan negatif 6. Maka kita peroleh nilai mutlak x ditambah 1 sama dengan negatif 6 per 3. Kita sederhanakan menjadi nilai mutlak x ditambah 1 sama dengan negatif 2. Apakah ini sudah bentuk umum? Ya, ini sudah bentuk umum. Oke, kita perlu ingat syarat dari bentuk yang pertama, C-nya harus bagaimana? C-nya harus positif, lebih dari sama dengan 0. Dilihat di sini C-nya bagaimana? C-nya ternyata negatif. Maka karena C bernilai negatif, maka persamaan di atas tidak mempunyai penyelesaian. Ketika kalian dapatkan bentuk 1, kok C-nya negatif, maka tidak usah didefinisikan. Langsung kalian jawab tidak mempunyai penyelesaian. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu nilai mutlak AX ditambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Bentuk yang kedua, nilai mutlaknya itu ada di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti langkah pada bentuk yang pertama, yaitu ubah dulu ke bentuk umum. Yang kedua, baru kita definisikan bentuk umumnya. Bagaimana definisinya? Nah, definisi yang pertama yaitu AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Kemudian, bentuk yang kedua yaitu AX ditambah B sama dengan negatif harus dikurung CX ditambah D. Ya, diingat harus dikurung. Oke. Langsung contoh soal saja. Oke, kita ke contoh soalnya yang kelima ya, berarti tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5. Kalian perhatikan, ini adalah bentuk yang kedua. Ruas kiri dan ruas kanannya memuat nilai mutlak. Dan ini sudah bentuk umum. Maka langsung kita definisikan. Definisi yang pertama, kita hilangkan saja nilai mutlaknya. Maka menjadi X ditambah 4 sama dengan 2X dikurangi 5. Tujuan kita adalah mencari himpunan penyelesaian. Berarti mencari nilai X. Ini kan ruas kiri dan ruas kanan ada X-nya semua. Maka yang ada X-nya kita kumpulkan saja di satu ruas. Kumpulkan saja di ruas kiri supaya mudah. Maka menjadi X, ini tetap kan karena tetap di ruas kiri, 2X-nya pindah dari ruas kanan ke ruas kiri maka menjadi negatif 2X. Sama dengan yang tidak ada X-nya pindah ke ruas kanan. Berarti negatif 5, ini tetap karena tetap di ruas kanan, 4-nya pindah menjadi negatif 4. Sehingga kita peroleh negatif X sama dengan negatif 9. Yang kita cari adalah X, bukan negatif X. Berarti ini belum selesai. Kita peroleh X sama dengan negatif 9 dibagi negatif 1. Sama dengan 9. Oke, sekarang definisi yang kedua. Definisi yang kedua, ruas kanannya kita beri negatif dan harus dikurung. Ya, seperti ini.
Kemudian, langkah selanjutnya kita hilangkan kurungnya. Negatifnya kalikan ke dalam. Sehingga kita peroleh X ditambah 4 sama dengan negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali negatif 5, positif 5. Kita kumpulkan X-nya di ruas kiri, maka X, ya ini menjadi penjumlahan ditambah 2X sama dengan 5 dikurangi 4. Ya, karena positif pindah ruas maka menjadi negatif. Sehingga diperoleh 3X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1/3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,9. Untuk contoh yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X ditambah 7 dikurangi nilai mutlak 8 dikurangi 5X sama dengan 0. Kita perhatikan, ini bentuk 1 atau 2 ya kira-kira? Ya, bentuk yang kedua karena memuat 2 nilai mutlak. Tapi ini belum bentuk umum, karena bentuk umum yang kedua itu ruas kanan dan ruas kirinya harus memuat nilai mutlak. Ini kan belum, ya. Ini baru di ruas kirinya saja. Maka kita ubah dulu supaya menjadi bentuk umum yang kedua. Mana yang kita ubah? Ya, ini kan negatif. Negatif dari 8 dikurangi 5X. Kita pindah ruas. Karena negatif pindah ruas maka menjadi positif. Yang di dalam nilai mutlak tetap. Yang berupa tanda hanya ininya saja. Ya, sehingga kita peroleh nilai mutlak 3X ditambah 7 sama dengan 8. Nilai mutlak 8 dikurangi 5X. Ini sudah bentuk umum. Baru kita definisikan. Ya, definisi yang pertama yaitu 3X ditambah 7 sama dengan 8 dikurangi 5X. Tujuan kita adalah mencari nilai X. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama memuat X, maka kita kumpulkan X-nya pada ruas kiri, supaya lebih mudah. Ya, 3X ditambah 5X sama dengan 8 dikurangi 7. 8X sama dengan 8 kurangi 7, 1. Sehingga X sama dengan 1/8. Oke. Sekarang lanjut definisi kedua. Definisi kedua, kalian harus benar-benar teliti ya, dan diingat. Ya, ruas kanannya harus diberi kurung. Ya, definisi yang kedua kan negatif dalam kurung 8 dikurangi 5X. Ini wajib dikurung. Ya, langkah selanjutnya, negatifnya kalikan ke dalam, maka menjadi negatif 8 ditambah 5X. Sama seperti langkah sebelumnya pada definisi 1, kita kumpulkan X-nya, maka menjadi 3X dikurangi 5X sama dengan negatif 8 dikurangi 7. Oke, 3X dikurangi 5X berapa? Negatif 2X sama dengan negatif 15, sehingga X sama dengan negatif 15 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, positif. Hasilnya 15/2. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah 1/8,15/2. Untuk hari ini, Ibu cukupkan untuk membahas bentuk 1 dan bentuk 2. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita bahas bentuk yang ketiga. Silakan kalian pelajari kembali jika belum paham. Intinya, pada persamaan nilai mutlak, kalian harus memahami termasuk ke dalam bentuk 1 atau 2 dari soal yang ditanyakan. Kemudian, pastikan sudah dalam bentuk umum. Kalau sudah dalam bentuk umum, baru kalian definisikan dan selesaikan. Oke, jika ada pertanyaan karena kalian belum paham, bisa lewat WA pribadi Ibu ya. Kalian tanyakan bagian mana yang belum paham. Ya, pelajari dulu baru bertanya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.